waktu pulang Indonesia yang amazing apa? Ini mujizat lagi. Ketemu teman-teman lama, sahabat-sahabat lama. Yang pertama ini kesaksian pernikahan. Itu gara-gara Ibu Sandra. Hubungi Ibu Vicky, hubungi. Nah, dia mulai hubungi. Dia hubungi Cikdinya. Saya tanya, ada satu pendeta, dia itu kakak kelas saya dulu. Itu 50 tahun yang lalu. Mungkin 55, karena saya masuk tingkat pertama, dia udah tingkat 5. Jadi terpok. Saya lulus 76, kemarin saya hitung 76, kalau sekarang 26, 50 tahun. 50 tahun. Nah, kakak itu terpok 5 tahun, jadi 55 tahun. Nah, itu nggak ketemu. Jadi saya tanya, itu ada pendeta di Malang namanya pendeta Pres, ya. Terus kenal nggak? Saya ingat itu mamanya Bu Sandra itu pernah kunjungan di sini, di gereja ini. Saya ingat itu waktu Gus. Itu mamanya Sandra bilang, saya dari GKI Bromo ya dulu mama. Lalu dia itu kenal dengan pendeta Pres. Ternyata anaknya mama Cikdi itu ya family gitu ya, menikah sama adiknya pendeta Pres itu, jadi masih kakak ipar. Nah itu saya kalau bisa ketemu ya, lalu Bu Sandranya montak gitu juga. Jadi ada kontak. Oke, jadi lewat Bu Sandra saya dapat nomor teleponnya, terus saya kontak. Terus ternyata apa? Dia itu tinggalnya nggak jauh dari guest house. Hebat ya. Saya tanya, di mana? Kami tinggal di rumah dia. Guest house itu rumah sewa kamar murah, mulia. Karena kalau datang itu saudaranya dia mau ikut semua. Jadi sewa kamar nggak 1 kamar, 4 kamar. Jadi pertemuan keluarga di situ aja. Itu juga enak, makanya murah meriah, semuanya murah. Lalu ternyata dia bilang, oh saya tinggalnya dekat 200 meter, jalan kaki aja bisa saya. Hebat benar Tuhan. Jadi sudah ditemukan daerahnya. Lalu dia, besok minggu kamu saya jemput ke gereja. Jadi dijemput, hebat, ketemu di situ. Itu sahabat lama Tuhan temukan. Lalu lagi di Surabaya, temu lagi sahabat lulusan satu kelas dari Surabaya, dia pendeta, satunya enggak pendeta. Itu lulus satu kelas, ya, 50 tahun yang lalu ya. Itu ketemu. Lalu ada lagi sahabat yang dulu debat ketemu, tinggalnya di Surabaya, ketemu. Wih, hebat loh Tuhan. Ketemu sahabat-sahabat lama. Wah, yang satu ini sukanya nasi makan. Wih, besok saya bawakan nasi campur yang paling enak kesukaan. Jadi itu orang itu ya luar biasa. Jadi bisa ketemu. Lalu kita kunjungan ke persekutuan lagi ke guru-guru sekolah minggu 30 tahun yang lalu. Jadi Tuhan hebat. Tidak direncana, tapi Tuhan mau membuat kesan untuk bersama sahabat dikenalkan kembali, saling mengasihi dalam Yesus. Ada satu sahabat, dia sebetulnya sama-sama dulu teman doa di persekutuan saya, asal ada persekutuan doa, saya beri nama El Shaddai. Ya, sampai sini juga ada El Shaddai, El Shaddai, persekutuan doa El Shaddai, baik yang di sini, baik di Dunsa, baik di Perth, baik di Surabaya. Yaitu El Shaddai, ada 2 orang pendoa, yang satu itu dia adalah bekas suster William Booth. Dia itu meninggalkan pekerjaan suster mau menginjil, karena dia dari seberang. Dia mengalami Yesus. Dia menginjilnya bukan menginjil KKR, bukan, menginjilnya di becak, di bemo, di tempat-tempat yang sehari-hari sederhana sekali. Jadi kami itu dekat karena dia suka menginjil. Satu lagi pendoa. Satu hari berapa tahun yang lalu, dua-dua kena stroke.
suaminya, yang satu suaminya meninggal, yang satu ini nggak punya suami, nggak menikah, kena stroke juga si penginjil ini. Saya juga nanti saya cerita bergumul, kenapa Tuhan? Kan boleh tanya, mengapa? Yaitu nanti ternyata Tuhan itu memberi jawaban. Nah di sini kita akan mengingat bahwa kalau kita itu susah, kadang-kadang sahabat nggak mau mengelami. Kalau senang ya mau, tapi kalau susah belum tentu tidak. Tapi ada satu sobat yang setia, Yesus. Susah senang dia tetap mendampingi kita. Saya merenungkan yang stroke ini satunya dirawat sama menantunya, sebab suaminya udah gak ada. Menantunya begini, mau merawat si mertua yang stroke ini, dibawa jalan kemana-mana. Sampai saya mau kunjungan aja bilang enggak, saya yang datang ke hotel. Jadi teman-teman itu pada datang ke hotel, saya nggak kunjungan karena Tuhan tahu saya tidak ada kendaraan. Naik taksi ya bisa, tapi orang-orang pada datang. Yang satu ini yang nggak bisa datang, ya, dia di panti jompo, ya. Sudah satu kamar sendiri, tidak punya keluarga, stroke, dan stroke kedua dia udah setengah koma. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Nah itu saya tanya, nanti Tuhan mau jawab. Lewat khotbah ini, mari kita satukan hati sekali lagi. Baca Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Judulnya Yesus sahabat sejati. Kita punya banyak sahabat, tapi hanya satu sahabat sejati, yaitu Yesus. Ya, sebelum kita baca atau setelah kita baca, kita akan nyanyi satu lagu nanti. Oke, sekarang kita akan baca ayatnya dulu. Judulnya sudah, Yesus sahabat sejati. Sudah. Ya, oke. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya, mari kita baca dulu ya, pelan-pelan. Supaya semua ikut baca. Yang wanita ganjil, yang genap lagi. Oh, ini nggak punya Alkitab, gimana? Oh iya, baca dari situ ya. Oke, ayo 1, 2, 3 yang perempuan dulu. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Jika kamu mengerti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku mengerti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu. Dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu,
mewujudkan firman, melakukan firman, kasih-kasihnya hadir, kuatnya hadir, luar biasa. Oke, sekarang firmannya sahabat. Yesus sahabat sejati. Yesus mengatakan pada kita semua, kamu sahabat. Sekarang kata, aku sahabat Tuhan, kamu sahabat Tuhan. Ayo katakan, aku sahabat Tuhan, kamu sahabat Tuhan. Udah bilang sama sebelahnya, sudah mantap. Yesus sahabat sejati, aku sahabatnya, kamu sahabatnya juga. Ayo, Yesus sahabat sejati, aku sahabatnya, kamu sahabatnya. Ayo, sudah semua sahabatnya Tuhan. Amin. Nah, ada satu sobat yang setia nyanyi dulu dah. Ini juga supaya fokus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi saya mau nyanyi untuk teman saya itu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagu ini saya nyanyikan waktu saya kunjungan teman saya yang sakit itu. Dia udah nggak bisa apa-apa, dia sendirian. Dia ditinggal itu aja di kamar, nggak dijaga suster nggak apa, hanya dikasih solder supaya hidup terus. Kalau dikasih makan, jantungnya masih kuat, masih napas, paru-parunya kuat, tapi udah nggak bisa bergerak. Matanya kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Waktu itu aku panggil, ini, iya, tapi setelah saya nyanyi ini saya pikir, lah dia sendirian begitu, mana Yesus, mana kau Yesus? Tuhan berkata, lagu itu betul, aku tidak meninggalkan dia, aku bersama dia, aku ada di dalam dia. Tapi keadaannya begini. Ingat kata-kataku, ketika aku lapar, Kau memberi aku makan. Ketika aku gak ada baju, Kau kasih baju. Ketika aku dinginan, Kau selimut
saudaraku yang tidak, berarti kau melakukan doaku. Tuhan jawab, aku pinjam dia tak sakit. Menurut mata manusia dia sakit, tapi dia nggak rasa. Udah setengah koma, nggak rasa. Udah seperti nggak ada pemikiran, dia nggak rasa. Tapi aku mau orang-orang di sekitarnya merawat dia, mengasihi dia, mengunjungi dia, memperhatikan dia. Kesempatan. Jadi hidup ini kesempatan. Kalau masih kuat, mau dikunjungi atau mau mengunjungi? Saya ingat namanya Sinta. Menderita berapa tahun Sinta? 6 tahun. Tidak bisa apa-apa. Tapi anaknya dokter, anaknya pintar-pintar, anaknya merawat. Setiap kali saya berdoa tanya Tuhan, begini ya, saya memberi kesempatan kata Tuhan untuk keluarganya mengasihi mama, merawat mama. Itu adiknya Sinta, adik yang tenang, merawatnya bukan main. Siapkan satu kamar untuk seperti rumah sakit steril untuk mamanya. Dikasih suster spesial, dikasih obat spesial, dokter spesial datang untuk merawat. Misalnya memperhatikan atau harus sampai potong kaki. Itu seperti itu. Itu Tuhan masih memberi kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada mama yang sudah nggak bisa apa-apa, dan keluarganya terus rukun. Ya, rukun, kakak adik semua rukun, saling membantu. Dan sudah pulang mama berapa waktu yang lalu ya, berapa bulan yang lalu Sinta pulang ke Indonesia. Nah, itu misteri kehidupan yang kita boleh berdoa Tuhan, kalau boleh, lebih baik mana, merawat atau dirawat, melayani atau dilayani. Iya. Nah, dengar apa yang Tuhan katakan hari ini. Tuhan berkata, aku tidak memanggil kamu hamba. Sering kita doa, hamba Tuhan, sok hebat hamba Tuhan. Tidak. Sahabat Tuhan mendengar apa yang dikatakan curhat dari Tuhan ke kita, dan kita ke Tuhan. Dan di sini dikatakan Yohanes 15:12 sampai 17 khususnya. Ini kita baca sama-sama. Kelihatan kan? Sahabat itu memperhatikan perintah Tuhan. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, sekarang naik kelas nih, sebab Tuhan mau kita jadi sahabat yang nangkap suara Tuhan, yang nangkap pesan Tuhan, yang nangkap rahasia dari Tuhan. Saudara curhat sama sahabat ya, nggak semua orang kan, hanya sahabat yang dipercaya saudara bisa ngomong. Kalau enggak, ya nanti jadi gosip. Sahabat pun hati-hati, belum tentu dia jaga rahasia, bisa juga tersebar yang enggak. Jadi sebelum ngomong sama sahabat manusia, ngomong sama sahabat Tuhan, itu lebih
Jaga sebagai sahabat. Jaga confidential, rahasia sahabat. Yang baik boleh dipuji, yang nggak baik ditutup. Itu kasih. Kasih menutupi dosa, kasih menutupi kesalahan, bahkan kasih mengampuni. Itu sebabnya Tuhan mati di salib. Untuk apa? Untuk menutupi dosa kita. Tidak hanya ditutupi dengan darahnya, dihapus. Itu kasih. Dia tidak menutup, tapi mengampuni, menghapus, menutupi, bukan membicarakan. Wah, dosanya ini. Enggak. Contoh, wanita yang berzina mau dirajam, terus Yesus berkata, boleh kamu merajam kalau kamu tidak berdosa. Hebat. Gak ada satu orang berani. Karena semua berdosa, harusnya semua juga dirajam, dihukum mati. Tapi Yesus mengerti, Dia yang mau mati supaya kita tidak binasa. Hebat Tuhan. Kata Tuhan, aku juga tidak membinasakan, melempar batu kepada. Pergilah dengan damai, tidak dalam kuasa dosa lagi, bebas. Dan Tuhan mengarahkan di jalan yang benar. Gembala aku Yesus, gembala yang benar. Ini dididik Tuhan sebab guru terus mana yang benar, mana yang salah. Kalau salah dihukum, itu hukum Torah. Hidup manusia agamawi, tapi di dalam kasih ada pengampunan, ada kasih, ada kekuatan untuk menutup dosa dan melupakan dosa. Itu hanya karunia Tuhan. Manusia itu selalu ingat kesalahan, ya, nggak lupa itu. Nah, kalau karunia kasih, dimaafkan, dilupakan, minta kekuatan kasih Tuhan. Nah itu Yesus. Lalu Yesus berikutnya menyatakan lagi bagaimana kita itu bisa menjadi sahabat seperti Yesus. Itu kalau pandang salib, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ini sahabat Yesus. Kalau kita terima, Yesus mati untuk saya, Yesus mati untuk saya, Yesus menebus saya, Yesus menerima saya apa adanya, Yesus menghapus dosa saya. Jadi sahabat, menerima kenyataan Yesus mati, bukan hanya umum. Oh, Yesus mati menebus dosa. Dulu saya kecilnya hafal itu sekolah minggu, nyanyian ya salibnya hafal, tapi tidak dirasakan, tidak diimani, tidak dialami. Nah, kalau sudah mengalami, lain. Jadi sahabat, rasa betul-betul kita diangkat dari lumpur dosa seperti wanita yang mau dirancang tadi, bebas. Lalu juga kita hidup tidak terus menghakimi orang lain. Lalu di sini terus Yesus berkata, berikut gambar ini bagus sekali. Yesus berkata, ayo katakan, Yesus berkata, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sekali lagi katakan pada kita, sekali lagi kita katakan pada sebelah kita. Oke?
Kudus itu menolong untuk menangkap suaranya Tuhan, firman-Nya. Ya, firman untuk aku. Waktu saya khotbah soal mobil, Tuhan sudah sediakan. Hatinya itu kok menangis. Lihat mobil gereja model seperti itu. Nggak pantas kalau itu mobilnya Tuhan, anak Tuhan itu nggak pantas sama sekali. Terus lihat mobilnya sendiri, mobilnya sendiri kinclong, elektrika mobil, Tesla, apa sih? BYD, terus apa lagi? Mobilnya hebat-hebat. Ini mobilnya gereja seperti itu. Saya bilang, gak jelek dah, kereta kencana. Tapi banyak gembos dan gak bisa jalan, gak ada kudanya. Oke. Tuhan sediakan. Lalu apa? Tuhan sudah sediakan. Yang heran, saya juga heran. Waktu anaknya itu yang biasa setir mobil lalu jemput-jemput terima mobil. Wih, merinding saya. Dalam 1 minggu bisa jemput orang-orang dengan mobil yang baru. Saya juga merinding saya. Karena terbukti Tuhan beracara. Ya itulah, kita harus lebih dengar. Apa maunya Tuhan. Begitu juga dengan sahabat saya yang saat ini, waktu itu saya doain sampai ada yang loh, saya nggak biasa, tapi saya nggak tega. Saya bilang, Tuhan, anakmu ini sudah terkapar, ya dia nggak berguna lagi menurut manusia, nggak berguna, sudah terkapar. Ya bawa pulang dong Tuhan, bawa pulang, di rumah pulang enak. Saya selalu berdoa, sembuh di bumi atau di surga. Ada yang tanya, wih kok doa-doa sembuh-sembuh tapi ternyata nggak sembuh. Sobat, nggak sembuh karena di bumi nggak sembuh, tapi waktu tutup mata lepas dari segala sakit penyakit, di surga sembuh 100%. Amin. Jadi saya bilang, dia sembuh, bebas dari penderitaan. Namanya cinta, bebas. Pulang. Ini nggak pulang-pulang. Tapi Tuhan menegur saya. Dia loh sahabat. Sahabat, aku minta dia pulang. Belum. Karena aku beri kesempatan yang hidup nengok. Saya WA. Ada satu nama. Bu, tolong. Suka ke panti jompo itu enggak? Enggak. Kalau diajak Bu Vicky ya mau ke sana. Nah, Bu Vicky sudah pulang di sini. Ya itu diteruskan dikunjungi di sana. Ya kalau rame-rame saya mengunjungi. Tapi kalau tergerak hatinya mengunjungi, tanya. Halo, di sini bagaimana? Jangan tunggu rame-rame, tapi tergerak oleh belas kasihan Yesus, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Sepertinya di sini itu enak-enak ya, tidak ada yang membutuhkan. Oke, nanti itu sahabat memberitahu apa yang didengar dari Bapak, lalu dilakukan. Nah, cepat aja udah khotbahnya. Kesimpulan, enak tuh, cepat. Yesus sahabat sejati sudah agree. Yesus menebus kita, menjadikan kita anaknya dan sahabat. Kita itu harus mengalami jadi anaknya. Kalau dewasa, kalau baby, nggak bisa diajak ngomong-ngomong. Baby saya ini baru berapa hari kok sudah bisa ketawa-ketawa. Ini lucu memang bisa. Lalu ketawa-ketawa sama nangis. Begitu
budak-budak yang tapi kalau kecil mau diajak diskusi bisnis bisa? Tunggu dewasa nanti diajak diskusi bisnis. Seperti sekarang bapak sama anak diskusi bisnis. Kan sudah jadi sahabat. Anak jadi sahabat. Jadi anak kita secara rohani terus menuju dewasa untuk menjadi sahabat sahabatnya Yesus. Apa tugas? Apa yang Bapak beritahukan kepada kita? Khususnya Yesus. Selamat datang. Kita kesimpulan nih. Tolong ngasih kesimpulan. Ya, puji Tuhan. Jadi ini penting. 15 ayat 13. Ada 15 ayat 15 itu komisi. Ayat 13 Tuhan berkata menjadi sahabat. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Itu 15. Aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi ini penting, saudara. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan berarti sudah dewasa. Dalam proses, ya, sudah lama. Sudah berapa lama? Setahun kita bergereja Iglesia Jesuit. Sudah lewat COVID, sesudah COVID, sampai hari ini tahun 2026. Tuhan hari ini berfirman, kita ini sahabat, artinya dewasa. Ya, mau diajak rundingan. Tuhan hebat. Yesus itu selalu mendengar apa yang Bapa katakan. Dan dia melakukan persis apa yang Bapak perintahkan. Nah, ini khusus untuk Pak Sen senior, Pak senior sahabat. Nah, sudah diberitahu ya sama Tuhan, buka kogala gitu ya. Itu harus dengar dari Bapak. Kalau itu kehendak Tuhan, jadi nanti disepon oleh jemaat Iglesia. Artinya apa? Kalau ditinggal Pak Sen itu mau nggak sih? Ayo, bilang mau. Kalau mau tinggal, bilang nggak mau, masih mau. Apa jawabnya ya? Ya itu tanya Bapak. Tanya ngomong sama Bapak. Oke. Makanya saya juga terus terang. Orang tanya Bapak, ini tugasnya apa? Kamu itu bukan pendeta. Oke, bukan pendeta, cuma suka dipanggil pendeta ya oke. Tapi maksudnya begini. Pendeta pembantu atau pembantu pendeta. Keren mana ya? Tidak pusing mana yang keren. Tapi cuma pembantu rumah tangga. Sapu rumahnya naik. Sapu rumahnya naik. Itu cuma ini. It's okay. Jadi kalau panggilannya pembantu ya pembantu. Jadi bantu sana, bantu sini gitu loh. Ya. Jadi nggak selalu dijasuh. Halo. Pembantu. Oke. Jadi itu dengar apa yang Bapak. Nah ini yang kedua, sahabat itu intim. Sering ketemu jadi sahabat. Saya tanya Mira itu duduk sama siapa itu? Ibu siapa itu? Ibu Mimi. Ya. Jadi sahabat ya. Habis setiap minggu katanya Mira. Setiap minggu kopi. Asik apa enggak? Ya itu sahabat saling minum kopi gitu ya. Masuk. Thank you Bu. Jadi untuk sahabat aja, enggak semua. Untuk sahabat. Oke. Jadi itu sahabat itu intim, sering sama-sama bersama Tuhan, sering sama-sama ya, sahabat. Lalu karena sahabat ya dengar apa yang Yesus dengar dari Bapaknya. Nah terutama hari ini pesannya khususnya garis besarnya ayat 9 ayat
semuanya. Tapi ini seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Halo, tinggal dalam kasih. Apa artinya? Tinggal di dalam kasih-Nya tuh. Ya. Saya itu kalau naruh kasih-Nya suami terus itu, aduh bisa dipukul lama-lama. Tanya terus, aku sudah mengasihi, ya terima kasih. Tapi Tuhan, stop tanya suami, stop. Kamu harus minta kasihnya Tuhan. Baru nanti bisa mengasihi dia. Biar rambut hitam, rambut putih, tetap mengasihi. Ini juga ada rambutnya. Sudah tetap mengasihi. Karena harus kasih Tuhan. Kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kalau kasih dengan syarat kan, tunggu hitam baru aku mau. Ya gampang itu hitam semir. Tapi tidak mau semir. Dia badannya juga ada semir. Dia juga ada temannya badannya. Itu susah begini Pak. Dari rambut hitam sampai rambut putih tetap kasih abadi. Karena kasih Yesus. Amin. Jadi jangan takut. Halo. Seumur saya itu kurang melayani dia. Terus terang. Habis bagi Indonesia sebetulnya saya tidak mau ikut, tapi ya kasihan kalau pergi sendirian, perlu membantu dia. Jadi saya ikut membantu. Tiketnya aja mahal. Lebih baik saya tidak ikut, tiket dibagi-bagi, oke saya suka rela. Tapi saya ikut. Gara-garanya Pak Tuhan sudah tahu begini. Nanti sampai di Malang, wah keluar dari airport jalannya cepat. Baik airport Jakarta, airport Surabaya jalannya cepat. Besok minggunya tiba-tiba minggu siang, ya. Flu, batuk menyerang, lemes. Nah perlu dilayani. Gara-gara ini perawatnya juga tidak bonafit. Saya kasih obat flu 1, 2, 3 kebanyakan. Jadinya fly. Tidur terus. Minum obat, minum air, ya tahu supaya flu-nya hilang gitu maksudnya. Tidur. Tapi kebanyakan tidur. Wah ini mestinya tidak mau cerita sih. Kebanyakan tidur jadi waktu tidur terbuyung-buyung. Oh bukan waktu tidur, waktu bangun. Jadi ya sempat. Nah sudah dulu untung dia. Aduh saya pikir apa kena stroke ya. Oh nggak bisa. Ternyata enggak. Untuk puji Tuhan. Tidak stroke. Dalam nama Yesus. Cuma batuk masih sedikit nanti sembuh. Kuasa Tuhan. Nah, terus dia tuh angkat tangan ibu nggak bisa. Yang mana yang nggak bisa? Kini bisa tapi gini nggak bisa. Wah itu repot. Jadi pakai baju pun nggak bisa. Jadi ini suster hebat ini. Jadi yang suster pakaikan kaos, pakaikan baju, itu kan begitu. Itu kasih. Jadi kalau Bapak Ibu ingat kasihnya Tuhan harus mengalir. Jangan tunggu minta kasih terus. Tapi kasih dari surga mengalir. Tadi sudah mengalir. Ya, jadi ini kesimpulan. 1, Tuhan sudah menebus jadi sahabat anak dan sahabat. Anak dewasa, sahabat buat hubungan, melakukan proyek-proyeknya Tuhan, melakukan proyek Tuhan
Tuhan yang besar-besar yang Tuhan mau. Yang kedua, sahabat itu intim. Jadi kita curhat, rundingan, tahu jawabannya Tuhan. Tahu jawaban Tuhan itu tahu. Jadi tenang, damai. Tuhan boleh ditanya, mengapa Tuhan demikian? Mengapa? Tapi Tuhan sering jawab, jangan tanya mengapa terus. Tapi tahulah bahwa aku mengasihi. Segala sesuatu aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa? Baik. Lalu kalau kita mau curhat, lebih baik curhat dengan Tuhan. Walaupun ada sahabat manusia, nomor satu curhat dengan Tuhan. Jangan jadi gosip, tapi jadi doa. Kalau dia cerita, ini loh ada masalah, jadi doa. Ya. Dan yang ketiga, kasihnya mengalir. Jangan disimpan di sini saja, mengalir. Terasa nggak kalau mengalir? Terasa. Kalau nggak terasa, itu nggak kestrom. Wah, nggak ada kasih. Halo, jadi harus mengalir. Ayo sebelum ditutup amin kita nyanyi kasih dari surga. Mengalir. Tadi lagunya mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Betul. Mengalir. Mari kita berdiri dan meresponi firman Tuhan untuk menjadi sahabat yang penuh kasih. Dan inilah perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Ayat 17 tadi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih di antara teman, di antara suami istri, di antara
sampai di sini. Tapi kenyataan Tuhan, gereja ini akan aliran kasih dirasakan. Dirasakan ada action kasih. Dirasakan ada perhatian kasih. Dirasakan ada pelayanan kasih. Kami semua akan mengucapkan kata-kata kasih. Tidak ada kata-kata gosip. Tidak ada kata-kata keluhan. Tidak ada kata-kata kritik. Tidak ada kata-kata yang tidak puas. Tapi kata-kata syukur penuh kasih. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang keluar dari hati. Tidak hanya kata-kata, tapi buah-buah kasih. Buah kasih Tuhan. Terus Tuhan, karena firman-Mu sudah dibagikan. Dan firman-Mu tidak kembali sia-sia. Karena Bapa hanya mau menyatakan kasih. Dan Tuhan Yesus sudah mendengar. Dan itu dibagikan untuk kami semua. Supaya kami sukacitanya penuh. Sukacitanya penuh. Karena ada kasih. Tidak hanya omong kosong. Tapi kata-kata kasih. Action kasih. Perbuatan kasih. Pelayanan kasih. Tindakan kasih. Yang berarti kita rela berkorban. Kita rela juga memberikan pengampunan. Memberikan perhatian. Memberikan buah kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berfellowship. Kita akan makan dengan perjamuan kasih. Dan diberkati semua yang datang hari ini. Dan semua keluarga masing-masing diberkati dengan curahan kasih dari surga. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus semua berkata